Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Suhanani. Di sini saya akan menjelaskan tentang self management atau manajemen diri. Pengertian self management. Self management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Self-management bisa dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat proporsi prioritas, seperti menetapkan apa yang sekiranya dilakukan atau tidak dilakukan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang semestinya diselesaikan saat itu. Kemampuan self-management sangat diperlukan oleh setiap individu, tak hanya dibutuhkan di lingkungan pekerjaan atau pendidikan, akan tetapi self-management juga diperlukan oleh seorang individu yang melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Apabila seorang individu tidak menerapkan self-management, dirinya cenderung kebingungan karena segala aktivitas yang hendak dilakukan saat itu tidak terencana atau tertata secara baik di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, ia bingung apa yang harus dirinya kerjakan. Harus dari mana dirinya memulai pekerjaan atau aktivitas tersebut, dan kebingungan-kebingungan lainnya. Pengertian self-management menurut para ahli. Yang pertama yaitu G, tahun 1996. G mengungkapkan bahwa manajemen diri atau self-management adalah keadaan di mana setelah individu menentukan tujuan hidup untuk dirinya, ia harus mengelola dan mengatur dirinya dengan baik guna membawa dirinya ke arah tujuan atau target hidup, serta sebagai segenap kegiatan dan tahapan untuk mengelola dirinya sendiri. Yang kedua, Prijosaksona. Prijosaksona mengemukakan pengertian manajemen diri atau self-management adalah kemampuan individu untuk mengenali dan mengontrol dirinya sehingga ia bisa mengelola orang lain atau berbagai sumber daya guna mengatur dan membuat realitas sesuai dengan visi dan misi hidup individu tersebut. Yang ketiga yaitu Gufron dan Trisnawati. Gufron dan Trisnawati mengemukakan pengertian dari manajemen diri atau self-management adalah suatu usaha individu dalam mengelola dirinya pada aktivitas dengan mengikut sertakan kecakapan metakognisi, motivasi, dan juga tingkah laku aktif lainnya. Yang keempat yaitu Cormier dan Cormier tahun 1985. Menurutnya, self-management atau manajemen diri merupakan suatu rangkaian tindakan yang mana individu mengacu pada perubahan perilaku dirinya sendiri dengan satu strategi atau gabungan beberapa strategi. Kemudian, aspek-aspek self-management. Yang pertama, organization self-management memiliki keterkaitan dengan kecakapan organisasi yang baik. Dengan kata lain, seorang individu apabila memiliki self-management yang baik, dirinya dapat mengelola porsi waktu, energi, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lainnya secara baik. Apabila hal-hal itu dapat diatur oleh individu tersebut dengan baik, aktivitas yang hendak dikerjakan pun akan berjalan dengan tertata dan terarah. Yang kedua yaitu kemampuan memotivasi diri. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri atau biasa disebut sebagai self-motivation. Seorang individu akan memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut yang memang datang dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Dengan begitu, individu tersebut dapat memulai, mengerjakan, dan menyelesaikan pekerjaannya itu tanpa harus diminta terlebih dahulu oleh orang lain. Hal itu karena adanya self-motivation dalam self-management. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Manajemen waktu atau time management, seorang sering kali menyebutkan bahwa time is money. Hal itu menunjukkan kalau waktu adalah sesuatu yang sangat amat berharga meski sedikit pun. Bila mana seorang individu memiliki atau menerapkan self-management yang baik, pastinya ia memiliki time management atau manajemen waktu yang baik juga.
Dengan begitu, individu tersebut akan paham caranya mengelola waktu dengan baik dan benar dalam menuntaskan berbagai pekerjaan atau aktivitasnya. Yang keempat, pengendalian. Individu yang sudah mempunyai kemampuan dalam mengendalikan dirinya, ia juga dapat mengelola atau mengontrol segala emosi, baik itu rasa marah, cemas, sedih, maupun senang, dan dorongannya. Bila mana individu memiliki kemampuan pengendalian ini dalam self-managementnya, bisa dikatakan bahwa dirinya dapat mengontrol dan mengelola segala perasaan emosi serta dorongan yang menekannya itu dengan baik. Yang kelima, goal setting. Bila mana individu memiliki kemampuan goal setting yang tinggi dan baik, individu tersebut dapat meneguhkan tujuannya dalam jangka waktu yang pendek dan panjang di hidupnya. Hal itu tentunya berlaku di berbagai lingkup, baik itu lingkup pekerjaan, pendidikan, maupun untuk hidupnya. Selain itu, individu tersebut juga dapat menetapkan langkah-langkah yang diperlukan selama mencapai goal tersebut. Yang keenam, kemampuan menyesuaikan diri. Individu yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya cenderung mampu bersikap luwes selama menghadapi tantangan dan perubahan di lingkungannya. Dengan kebolehan ini pula, individu tersebut akan berani mengubah respon dan strategi atau taktik dalam menyesuaikan diri dengan kondisi. Adapun kemampuan yang dimaksud seperti kemahiran dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan, perubahan yang pesat, dan bergesernya prioritas. Yang ketujuh, sikap hati-hati. Sikap dan sifat hati-hati di diri individu dapat bertingkah laku, dapat dikatakan bahwa dirinya dapat diandalkan dan bertanggung jawab dan memenuhi hak serta kewajibannya. Individu yang memiliki kemahiran ini mempunyai kesanggupan untuk berkomitmen dan memenuhi janji, kemudian akan cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan karena dirinya mengusahakan tujuannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Kedelapan, dapat dipercaya. Individu yang memiliki sifat dapat dipercaya ini, dirinya akan mampu menunjukkan integritas yang bagus dan kejujuran. Kemudian individu dengan kemampuan ini dapat bertindak sesuai etika dan tak akan pernah membuat malu individu lain. Lalu individu tersebut akan bersedia untuk mengakui kesalahannya dan berani menegur individu lain atau bahkan temannya sendiri yang melakukan suatu kesalahan. Yang kesembilan, innovation. Innovation atau pembaruan. Jika individu memiliki kemampuan inovasi ini, dirinya akan mudah menerima dan toleran pada pendapat, ide, gagasan, informasi baru, ataupun pendekatan lainnya. Individu yang memiliki kecakapan ini akan berusaha mencari dan menemukan ide baru serta mengutamakan solusi yang orisinal dalam memecahkan suatu konflik atau masalah. Selain itu, individu tersebut pun mulai berani untuk menginovasikan pandangan dan mengambil risiko dalam hasil ide dan gagasan. Yang ke-10, gaya hidup sehat yang dimiliki oleh seorang individu dalam self-managementnya tentu akan memiliki pengaruh pada kebolehan dirinya dalam beraktivitas di kehidupannya sehari-hari. Maka penuhi asupan yang baik untuk tubuh, rutin berolahraga, mengelola pola tidur, dan melakukan aktivitas yang menunjang gaya hidup sehat lainnya. Yang selanjutnya yaitu tips untuk meningkatkan keterampilan self-management. Apabila individu tidak memiliki keterampilan self-management yang baik, segala aktivitas, tugas, maupun pekerjaan yang diembannya akan jadi berantakan. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan keterampilan self-management yang baik. Berikut dijabarkan terkait tips untuk meningkatkan keterampilan self-managementnya. Yang pertama, jangan menunda pekerjaan. Setiap manusia pasti pernah melakukan hal ini, ya menunda pekerjaan. Cobalah untuk membiasakan diri agar tidak sering menunda segala sesuatu sekecil apapun itu. Hal itu sangat berdampak pada keterampilan self-management sebab melatih diri individu untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Yang kedua, membuat priority scales. Individu yang hendak menerapkan dan meningkatkan keterampilan self-managementnya tentu akan menentukan skala prioritas di segala aktivitas atau pekerjaannya. Yang ketiga, mengakui kesalahan diri, yaitu
Tips berikutnya dapat dilakukan guna meningkatkan keterampilan self-managementnya, mengakui kesalahan. Yang keempat, evaluasi diri dan hal-hal yang telah dilakukan. Hal berikutnya yang dapat dilakukan guna meningkatkan keterampilan self-management, yakni mengevaluasi diri dan hal-hal yang telah dilakukannya. Saat raga ini sudah berusaha sekuat tenaga dalam melakukan segala aktivitas atau pekerjaan guna mencapai tujuan, jangan lupa untuk melakukan evaluasi pada diri. Cukup sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.